Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam limpahan dan lindungannya. Semoga kita selalu diberikan sehat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, yang dimana ini akan berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi persamaan linear. Persamaan linear ini akan berkaitan dengan bentuk aljabar, yaitu pada bab 3 kita sudah mempelajarinya. Untuk yang pertama itu memahami konsep persamaan linear satu variabel, yang dimana harus ada beberapa kita pahami, yaitu tentang kalimat terbuka, yang dimana kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaian atau hasilnya. Terus kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui penyelesaiannya. Variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu misalkan dengan X, tapi X-nya X kecil, Y gitu. Untuk contoh, di sini Ibu memiliki 5 contoh, yang dimana nomor 1 itu 2 dikurangi M sama dengan 1. Ini merupakan kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Ini merupakan kalimat terbuka karena di sini memiliki variabel M. Nih, kalimat merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel, yaitu M nih, variabelnya M. Untuk contoh nomor 2, X tambah 7 sama dengan 9. Ini juga merupakan kalimat terbuka karena memiliki variabel, yaitu X nih, variabelnya X. Yang ketiga, 4 tambah B lebih besar 10. Ini merupakan kalimat terbuka juga karena ada variabelnya B. Ya, di sini ada variabelnya nih, B. Untuk nomor 4. 3 adalah salah satu faktor dari 13. Ini merupakan kalimat tertutup. Kenapa? Karena jawabannya sudah pasti. 3 itu pasti salah satu faktor dari 13. Sudah ada jawabannya. Untuk KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 24, merupakan kalimat tertutup juga karena jawabannya itu ada benar, 24 ada jawabannya atau ada hasilnya. Untuk contoh soal yang lain, perintahnya itu tuliskan kalimat berikut menjadi suatu persamaan. Nih, Ibu di sini ada 3 soal. Jumlah suatu bilangan N dan 7 adalah 15. Maka jumlah suatu bilangan N dan 7 adalah 15 itu dapat ditulis N tambah 7 sama dengan 15. Jadi persamaannya adalah nih, persamaannya itu ini. Nih. N kan di sini jumlah suatu bilangan N dan 7, berarti N tambah 7 itu hasilnya 15. Persamaannya jadi seperti ini. Untuk nomor 2, selisih bilangan Y dan 7 adalah 3. Selisih bilangan Y dan 7 adalah 3, maka dikurangi karena selisih nih. Ini selisih, Y dikurangi 7 adalah 3. Persamaannya ini nih. Y kurangi 7 sama dengan 3 persamaannya. Nomor 3, hasil kali bilangan G dan 5 sama dengan 30. Hasil kali berarti G dan 5 itu dikalikan sama dengan 30. Nih, 5G. Ini tuh 5 kali G. Bisa juga ditulis dengan 5G ya. Ini artinya 5 dikali G. Persamaannya ini. 5 kali G sama dengan 30 atau 5G sama dengan 30. Untuk sebab yang kedua itu menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Di sini Ibu memiliki tabel, yaitu tabel persamaan, pernyataan, selesaian, dan cek. Di sini ada 5 persamaan. Persamaan yang pertama itu X tambah 1 sama dengan 5. Pernyataannya adalah
Pertanyaannya adalah berapakah nilai X supaya persamaan bernilai benar nih. Nilai ininya itu berapa biar persamaannya benar. Maka selesaiannya adalah X sama dengan 4. X-nya itu 4. 4 tambah 1 sama dengan 5 nih. X tambah 1 sama dengan 5. 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 itu berarti sama dengan 5. Berarti benar nih. X-nya adalah 4. Untuk persamaan yang kedua, 4 tambah M sama dengan 11. Pertanyaannya itu bisa dengan berapakah nilai M supaya memenuhi persamaan 4 tambah M sama dengan 11. Sebenarnya pertanyaan yang ini, yang atas dan yang bawah itu intinya sama, menanyakan variabelnya berapa, tapi dengan berbagai macam bentuk pertanyaan. Selesaian, maka M-nya itu kira-kira berapa? 4 ditambah berapa yang hasilnya 11? 7 ya. Di sini kita cek nih. 4 tambahkan persamaannya 4 tambah M sama dengan 11. Maka 4 tambah 7 sama dengan 11. 4 tambah 7 itu kan 11. Berarti benar ya, M-nya 7. Untuk persamaan yang ketiga adalah 8 sama dengan A tambah 3. Maka pertanyaannya itu bisa dengan berapakah nilai A yang membuat persamaan 8 sama dengan A tambah 3 menjadi benar. Selesaiannya A-nya itu berapa kira-kira, A tambah 3 yang hasilnya 8. 5 ya A-nya. Kita cek nih. 8 sama dengan persamaannya itu 8 sama dengan A tambah 3. Maka A-nya itu 5. Di sini kan diketahui 5 nih. A-nya 5 tambah 3 8. Berarti benar ya. A-nya itu 5. Untuk persamaan yang keempat, X dikurangi 9 sama dengan 20. Pertanyaannya itu bisa muncul seperti ini. Berapakah nilai X yang membuat persamaan X min 9 sama dengan 20 menjadi benar? X-nya berapa nih kira-kira? X dikurangi 9 yang hasilnya 20. X-nya berarti 29 ya. Kita cek nih. X persamaannya X dikurangi 9 sama dengan 20. 29 dikurangi 9 sama dengan 20. 29 dikurangi 9, 20. Berarti benar ya, X-nya 29. Untuk persamaan yang terakhir itu ada 13 sama dengan P dikurangi 4. Untuk pertanyaannya, berapa nilai P yang membuat persamaan 13 sama dengan P dikurangi 4 menjadi benar? Berapa tuh? P dikurangi 4 yang hasilnya 13. P-nya 17. Kita cek. 13 sama dengan P dikurangi 4. 17 nih. Aplikasi dari P-nya itu 17. Oh, ini P ya, bukan X. Ini P 17, harusnya P. 17 dikurangi 4, 13, berarti benar. Ya, untuk contoh soal, di sini nomor 1, tentukan selesaian dari persamaan berikut, yang dimana ada 2 persamaan, X tambah 4 sama dengan 7, dan B, yaitu 8 sama dengan X dikurangi 7. Kita jawab. Yang pertama, persamaan pertama, X tambah 4 sama dengan 7. Di sini kita kurangkan 4 di kedua sisi. Kurangkan 4 karena di sininya plus nih, plus 4, berarti kita kurangkan 4, tapi harus ekuivalen dengan menambahkan, harus ditambah negatif 4 nih, harus menambahkan negatif 4. Maka kita dapat tulis dengan X, ini persamaannya nih, X tambah 4 tambah negatif 4 sama dengan 7 tambah negatif 4. Di sini ditambah negatif 4, di sini juga negatif 4 nih. Di sini ditambah negatif 4, di sini juga ditambah negatif 4. Maka hasilnya itu X sama dengan 3. Kenapa jadi 3 nih? 4 ditambah negatif 4 atau 4 dikurangi 4 itu 0. Jadi sisanya tinggal X. Di sini 7 ditambah negatif 4 itu 3. Bu, kenapa sih harus ditambahkan dengan negatif 4? Karena kita tujuannya adalah untuk membuat di sini 0, koefisiennya 0. 4 ditambah berapa yang hasilnya 0, yaitu 4 ditambah negatif 4. Untuk persamaan yang kedua itu 8 sama dengan X dikurangi 7. Langkahnya itu
tambahkan 7 di kedua sisi. Kenapa Bu harus ditambahkan 7? Kan lihat nih di sini. Di sini juga kita akan membuat 0 nih, biar hasil X-nya diketahui. Jadi ditambahkan dengan 7. Kan kalau misalkan negatif 7 ditambah 7 itu hasilnya 0. Tapi harus ekuivalen dengan ruas kiri dan kanan ditambahkan dengan angka atau koefisien yang sama. Di sini ditambahkan ditambah 7, berarti di sini juga ditambah 7. Nih, bisa ditulis kayak gini. 8 tambah 7 sama dengan X dikurangin 7 tambah 7. Maka hasil X-nya itu 15. Kan di sini 0 ya nih. 7 ditambah negatif 7 tuh 0. Jadi X sama dengan 15. Untuk contoh soal yang kedua itu tentukan himpunan selesaian dari 12 tambah X sama dengan 40. Kita jawab. Kita tulis dulu persamaannya. Biasakan tulis dulu persamaannya, yaitu 12 tambah X sama dengan 40. Kedua sisi dikurangi 12. Karena lihat nih, di sininya positif 12 berarti harus dikurangi 12. Atau ditambah dengan negatif 12. 12 dikurangi 12 sama dengan X. Yang di sini juga tambah nih. 40 dikurangi 12. Harus ditambahkan dengan koefisien yang sama. Maka hasilnya itu X sama dengan 28. Kita periksa nih, apakah X itu benar 28? Cara memeriksanya gimana Bu? Kita lihat. Di sini persamaannya kan 12 tambah X sama dengan 40. Kita tulis lagi nih, 12 tambah X sama dengan 40. Terus kita substitusikan X-nya itu sama dengan 28. Substitusikan ke persamaan ini. 12 tambah 28 sama dengan 40. Benar nggak sih 12 tambah 28 itu sama dengan 40? Benar. 12 tambah 8 itu sama dengan 40. Maka kita dapat simpulkan himpunan selesaiannya adalah 28. X-nya itu kan 28, jadi himpunan penyelesaiannya itu 28. Ingat, kalau himpunan penyelesaian atau himpunan selesaian harus menggunakan kurung kurawal. Contoh nomor 3. Andi memakan 8 kue baruasa dan Nyoman memakan 11 kue baruasa dari kemasan yang baru dibuka. Mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dalam kemasan semula. Kita jawab. Nih, di sini ada tabel dengan kata-kata. Kita dapat menuliskan dengan kata-kata terlebih dahulu, yaitu banyak kue semula dikurangi banyak kue yang dimakan Andi dikurangi banyak kue yang dimakan Nyoman sama dengan banyak kue tersisa. Di sini banyak kue semula itu berarti kita simbolkan dengan variabel X atau M atau apa, terserah dengan kalian. Karena di sini tidak ditentukan variabelnya harus apa. Terus dikurangi banyak kue yang dimakan Andi dan banyak kue yang dimakan Nyoman. Dengan variabelnya itu ibu misalkan dengan B. Misalkan B adalah banyak kue dalam kemasan semula nih. Maka persamaannya itu B dikurangi 8 dikurangi 11 sama dengan 23. Di sini 8 itu kue yang dimakan Andi dan 11 itu kue yang dimakan Nyoman. Kita tulis lagi persamaannya. 8 dikurangi B dikurangi 8 sama dikurangi 11 sama dengan 23. Kita di sini operasikan nih negatif 8 negatif 11 ditambah negatif 11 negatif 19. Terus cara yang sama yang kayak tadi, kedua sisi ditambahkan dengan 19. Kenapa harus ditambahkan? Karena di sini negatif 19 otomatis biar menjadi 0 ditambah 19 ya. Di sini tambah 19, di sini juga tambah 19. Maka dapat hasil B sama dengan 42. Jadi banyak kue baruasa dalam kemasan semula adalah 42. Untuk hari ini ibu ucapkan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh hubungi ibu di nomor ibu.
Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.